Selamat datang kembali di Sekolah Minggu. Wah, Lausa hari ini sangat bersukacita karena bisa ketemu lagi sama adik-adik semua di Sekolah Minggu. Walaupun masih online, tapi Tuhan Yesus itu tetap baik. Tuhan Yesus emang baiknya apa sih, Lausa? Tuhan Yesus itu memberkati kita dengan makanan, minuman, baju yang kita pakai, rumah yang kita punya. Apalagi ya, lewat papa mama, dengan kesehatan yang kita punya. Pokoknya semua berkat yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Dan gak cuma itu loh, Tuhan juga selalu menyertai kita, ada dekat dengan kita. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua, juga sayang sama Lausa. Jadi walaupun tetap di rumah aja, kita bisa tetap bersuka cita loh. Dan walaupun di rumah aja, kita bisa tetap puji Tuhan. Adik-adik udah siap puji Tuhan belum? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama ya. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Mari sekarang kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua sudah siap berdoa? Tangannya kita lipat, kita tutup mata, kita mau berbicara sama Tuhan. Ikutilah sama Marlem berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kami bisa datang ke sekolah minggu. Tuhan, kami mau puji Tuhan. Kiranya Tuhan senang mendengar pujian kami. Kami juga mau dengar firman Tuhan. Mohon Tuhan siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak apalagi alasan kita bisa tetap bersukacita? Ada yang tahu? Yaitu karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang tadinya kita harusnya mati, harusnya masuk neraka, tapi kita diselamatkan. Dan kita jadi anak-anak Allah. Wah, seneng banget ya. Jadi anak-anak Allah yang hidup, anak-anak Allah yang berkuasa. Jadi walaupun kondisi lagi gak enak, kita bisa tetap bersukacita. Yuk kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi sama-sama. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, parang-pang-pang sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parang-pang-pang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada sumber kehidupanku. Param pam pam, hore, puji Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa titip ke papa mama. Nanti kalau kita udah kembali ke gereja bisa kita bawa. Atau minta tolong papa mama untuk scan QR code di sebelah sini. Jangan lupa tambahin angka 6 ya di belakangnya. Sekarang Losa mau ajak kita sama-sama nyanyi satu pujian. Pujian ini bilang begini, walaupun mata kita kecil, mulut kita kecil, bahkan tangan dan kaki kita kecil, percaya Tuhan Yesus bisa pakai adik-adik semua untuk sebuah perkara yang besar, untuk kemuliaan namanya. Yuk, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama yuk. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Yuk adik-adik, kita mau serahkan persembahan kita dalam doa. Lipat tanganmu dan tutup matamu, ikutlah Marlem berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami, memberkati kami, dan mau memakai kami untuk melakukan perkara yang besar untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dan juga persembahan kami Tuhan. Mohon Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk pekerjaan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati, kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Sekarang adik-adik duduk tenang, kita mau siapkan hati kita ya. Kita sama-sama nyanyi sebuah lagu, Bapa ajarku mengerti.
Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, apa kabar? Harapannya baik-baik semua ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa dengar-dengaran, supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, aku mau tanya, siapa di sini yang suka internetan? Nah, kalau di internet, siapa yang suka lihat meme? Ada yang tahu meme nggak? Meme ya, M-E-M-E, bacanya meme. Nah, aku punya nih satu meme yang aku dapat dari internet. Coba ya kita lihat ya. Nih, lihat gambarnya. Nah, adik-adik, ada yang ngerti nggak? Atau ada yang nggak ngerti? Ya, adik-adik, ini maksudnya gini ya. Jadi, ada satu teman yang bilang, Bro, ibu kota Banten nih diserang, katanya gitu. Terus si aku ini, dia bingung. Hah, diserang siapa ibu kota Banten? Gitu. Terus dia mikir nih, makanya kayak mirip si kucing yang lagi mikir itu ya. Adik-adik, meme ini adalah gambar-gambar yang ada di internet yang biasanya dipakai untuk lucu-lucuan atau untuk bahan obrolan, tapi ternyata ada juga yang bisa memberi kita informasi yang bagus. Kayak misalnya yang tadi contohnya, kalau kita perhatiin ya, ini si teman ini bilang ibu kota Banten ini ada di Serang, D-nya dipisah sama Serang dan S-nya kapital. Jadi artinya dia menunjukkan nama tempat, dan memang ibu kota Banten itu namanya Serang, kota Serang. Sedangkan si aku ini mungkin dia lupa sama pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi dia pas dengar itu dia bingung, hah diserang siapa gitu. Diserang, D-nya disambung sama serang, ini jadi kata kerja. Nah makanya mereka karena pemahamannya beda jadi bingung deh, jadi sama-sama bingung gitu ya. Adik-adik, siapa di sini yang tahu cara pakai kata di ini? Kapan disambung, kapan dipisah? Mungkin sebagian kita bingung ya, padahal mungkin kita juga pernah diajarin di kelas, di sekolah. Kenapa ya kita bisa lupa? Kalau aku perhatiin, kita seringkali tuh lupa sama hal-hal yang kita anggap tidak menarik adik-adik. Mungkin kita bosen di kelas, makanya pas dikasih tahu jadi lupa gitu ya. Tapi kalau kita lihat gambar lucu kayak gitu, cenderungnya kita lebih gampang inget ya, karena kan menarik, lucu. Kita bisa inget gambar kucingnya yang lagi bingung. Kita sekarang jadi inget nih, oh kalau dipisah tuh menunjukkan kata tempat, tapi kalau yang disambung itu dia menunjukkan kata kerja. Makanya adik-adik di sekolah itu guru-guru banyak yang berusaha membuat pengajarannya menarik, bikin kelas tuh menarik, dibikinin lagu, dibikinin video mungkin, dibikin tarian mungkin, dan banyak hal yang dilakukan oleh guru-guru supaya pelajarannya menarik. Nah adik-adik tahu nggak,
dulu waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga suka bikin pengajarannya menarik. Tuhan Yesus pakai yang namanya perumpamaan. Perumpamaan itu cerita-cerita yang Tuhan Yesus pakai buat menyampaikan pengajarannya. Nah, hari ini kita mau lihat salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk mengajar tentang kerajaan surga. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka di Matius 13 ayat yang ke-31 sampai ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Aku bacain, adik-adik semua lihat di Alkitab masing-masing ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan surga menggunakan cerita biji sesawi dan ragi. Ada yang tahu nggak dua hal ini apa? Kita lihat satu-satu ya. Biji sesawi ini biji sebuah tanaman sesawi. Bukan tanaman sawi ya adik-adik, beda. Biji sesawi ini bijinya sangat kecil. Nih, lihat gambarnya ya. Biji sesawi ini bijinya kecil sekali. Cuman seujung jari gitu. Tapi kalau ditanam dan tumbuh, dia bisa jadi tanaman yang besar, bahkan jadi pohon. Wah, dari biji yang kecil ini bisa jadi pohon. Terus kalau ragi, ada yang tahu ragi nggak? Ragi ini bahan yang dipakai untuk membuat roti adik-adik. Jadi kalau kita buat roti, pertama bikin adonannya, lalu dikasih ragi. Gunanya supaya nanti adonannya bisa mengembang. Makanya kalau kita makan roti, dalamnya bolong-bolong ya. Itu karena ada ragi yang bisa bikin rotinya mengembang jadi empuk, jadi enak. Kayak gambar ini nih. Lihat tuh, dari adonannya kecil jadi besar karena ada ragi, karena pakai ragi. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang kerajaan surga itu seperti ragi dan seperti biji sesawi. Maksudnya apa? Kerajaan surga itu sesuatu yang besar adik-adik. Iyalah, mana mungkin kan kerajaan surga sesuatu yang kecil dan sempit. Kerajaan surga itu sesuatu yang agung dan besar sekali. Tapi kerajaan surga dimulai dari hal yang kecil. Kedatangan kerajaan surga ke dunia itu dimulai dari hal yang kecil. Maksudnya gimana? Adik-adik tahu nggak sih kalau kerajaan surga itu sudah datang ke dunia? Dan kedatangannya itu dimulai ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi sejak Tuhan Yesus datang, orang-orang percaya diselamatkan. Orang-orang percaya ini menjadi warga kerajaan surga. Jadi Lause dan adik-adik semua, kita adalah warga kerajaan surga. Dan kehadiran kita menunjukkan kehadiran kerajaan surga di dunia. Dan kehadiran ini dimulai bukan dari hal-hal besar adik-adik, tapi dari perubahan dalam hati kita, yang bahkan mungkin nggak kelihatan oleh orang banyak. Adik-adik, mau nggak kita sama-sama menjadi bagian dari kerajaan surga di dunia? Kita menjadi bagian dari perluasan kerajaan surga di dunia. Mungkin kita mikir, wah kalau kita menjadi bagian dari perluasan kerajaan surga, apa yang bisa kita lakukan? Kan aku masih kecil, aku nggak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan memang nggak perlu untuk melakukan hal-hal besar adik-adik. Tuhan Yesus juga datang ke dunia bukan sebagai orang besar. Dia tidak datang sebagai raja, tidak datang sebagai pejabat, tapi justru dia datang menjadi anak tukang kayu yang lahir di kandang domba. Dan kalau kita lihat sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, dia juga hidup dengan sederhana. Adik-adik, kita juga bisa jadi bagian dari perluasan kerajaan surga dengan hal-hal kecil. Mulai dari diri kita sendiri,
kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dari taat pada orang tua, kita mau menolong orang tua, kita hidup jujur, kita hidup tepat waktu. Kenapa sih hal-hal seperti ini jadi penting? Karena seperti yang tadi Tuhan Yesus ajarkan, hal-hal kecil itu kalau kita lakukan secara terus-menerus dan tekun, akan berbuah menjadi sesuatu yang besar dan berdampak banyak bagi orang-orang sekitar kita. Kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain, orang-orang lain itu pasti bisa melihat Tuhan yang tercermin dalam hidup kita. Mereka bisa jadi percaya sama Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal kecil itu, kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan kita, malah bisa jadi kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Bisa jadi mereka malah tidak percaya sama Tuhan. Jadi adik-adik, dengan kehidupan kita, dengan melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan hati Tuhan, kita bisa berdampak bagi perluasan kerajaan surga di dunia. Kita punya bagian dalam perluasan kerajaan surga di dunia. Mau nggak adik-adik jadi bagian dari perluasan kerajaan surga di dunia? Kita bikin Tuhan senang. Adik-adik, kita bisa menyenangkan Tuhan mulai dari hal-hal kecil yang bahkan mungkin nggak kelihatan sama orang lain. Seperti contohnya hidup jujur. Adik-adik, kita semua sekarang lagi sekolah online ya. Lausnya juga kuliahnya online. Dan banyak sekali godaan untuk tidak jujur, betul ya? Misalnya, Lausnya lagi ngajarin, terus kita jadi nggak perhatiin, itu kan nggak jujur. Karena misalnya kalau ditanya kita bilang, iya perhatiin, padahal kita lagi main HP misalnya, atau kita lagi ngapain. Ada lagi kalau misalnya lagi ujian nggak ada yang jagain kan, kita bisa aja lagi ujian terus nyontek, nggak ada yang tahu adik-adik. Tapi justru di saat-saat seperti itu, kita harus bisa hidup jujur. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup jujur, dan kejujuran itu akan berdampak besar nantinya. Lalu juga pernah waktu itu lagi ujian di rumah, lagi online ya. Soalnya sulit sekali adik-adik. Dan kalau misalnya Lalu mau nyontek, bisa aja karena gak ada yang lihat. Dan gampang banget kan, tinggal buka aja bahan pelajaran yang kemarin. Tapi Lalu berdoa dan Tuhan tolong Lalu untuk gak nyontek waktu itu. Hasilnya memang sih nilai Lalu jelek waktu itu adik-adik. Tapi bukan artinya itu hal yang buruk, karena Lausnya jadi tahu, oh ternyata sebelumnya Lausnya kurang persiapan untuk bisa ujian. Akhirnya Lausnya bisa lebih semangat untuk belajar untuk ujian berikutnya. Dan karena Lausnya lebih semangat belajar, tahu lebih banyak, dan akhirnya Lausnya bisa melayani lebih baik lagi. Bisa ngajarin adik-adik, bisa berkhotbah buat orang-orang, dan jadi berkat buat orang-orang. Selain itu, karena kehidupan yang jujur, kita juga bisa dipercaya oleh orang-orang. Kita bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Orang-orang bisa lihat, wah, orang Kristen itu jujur ya, bisa dipercaya. Orangnya baik dan benar. Coba bayangkan kalau misalnya kita jadi orang yang tidak jujur, dan orang melihat itu. Wah, jangan-jangan nanti orang lihatnya bukan cuma kita yang gak jujur, tapi disebutnya orang Kristen tidak jujur karena kita. Wah, kita jadi batu sandungan adik-adik. Dan Tuhan gak senang kalau kita seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti hidup jujur yang mungkin gak kelihatan sama orang, tapi dampaknya ke depannya akan sangat besar. Kita bahkan bisa menyebarkan Injil, menyebarkan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita yang jujur. Dan kejujuran kita bisa jadi berdampak juga terhadap perluasan kerajaan surga. Mau kan adik-adik kita bisa sama-sama menyenangkan Tuhan? Nah, adik-adik sekarang kita mau ayat hafalan. Hafal nggak? Kita udah berapa minggu ya? Kita mau hafalin ayat hafalan ini. Kita sebutkan sama-sama pakai gerakan ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu.
firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, adik-adik semua bisa ya? Kalau sudah hafal, sekarang kita mau berdoa sekali lagi. Kita sama-sama lipat tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyampaikan firman-Mu buat kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa tekun melakukan hal-hal kecil yang nantinya bisa berdampak bahkan untuk perluasan kerajaan surga. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Halo anak-anak. Nah, saatnya kita mau melakukan aktivitas. Tapi hari ini kita tidak buat sesuatu nih. Kita tidak membuat craft, tapi Lause mau setiap kita anak-anak, baik anak-anak balita, baik anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, Lause mau setiap daripada kita melakukan proyek ketaatan. Kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana biji sesawi yang begitu kecil, begitu luar biasa dampaknya, dan lagi yang begitu sedikit juga memberikan dampak yang luar biasa. Nah anak-anak, Lause mau walaupun kita masih kecil gitu ya, walaupun kita masih kecil, mungkin ada yang ngomong, Lause saya tidak bisa melakukan apapun, apa yang bisa saya lakukan? Bisa anak-anak. Lause mau anak-anak sepanjang minggu, bahkan bukan hanya sepanjang minggu ini, tetapi next, selanjutnya dan selanjutnya, anak-anak lakukan setiap hari satu hal yang bisa anak-anak lakukan. Baik misalnya, contohnya nih Lause kasih ya, untuk anak-anak kelas kecil. Anak-anak kelas kecil mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang perkara yang besar-besar. Tapi untuk anak-anak yang kecil, anak-anak bisa apa? Dengan cara merapikan ranjang. Begitu bangun, mungkin tidak akan serapi cici-cici atau koko-koko merapikan ranjang. Tapi coba rapikan bantalnya, gulingnya, boneka-bonekanya, ditempatkan pada tempat yang pas, tempat yang sesuai. Atau yang kedua, anak-anak yang masih kecil, anak-anak balita bisa melakukan apa? Biasa kalau kita bermain, kita tinggalin. Enggak. Ketika kita bermain selesai, anak-anak belajar membereskan mainannya gitu ya. Jadi bukan papa atau mama atau bahkan mbak yang membereskan mainan, tetapi anak-anak sendiri yang akan membereskan mainan itu. Nah, untuk anak-anak kelas besar, anak-anak kelas besar ngapain? Wah, anak-anak kelas besar bisa melakukan banyak hal, bukan hanya satu hal dalam sehari, tapi bisa 2 atau 3. Misalnya untuk anak-anak kelas besar, anak-anak bisa belajar cuci piring ya, apalagi ini masa-masa pandemi kan, di rumah ada mungkin yang sudah tidak punya mbak lagi, bantu mama cuci piring. Atau yang kedua, anak-anak belajar untuk mengerjakan tugasnya dengan segera. Jadi misalnya hari ini Lause di sekolah kasih tugas nih, tidak tunda untuk besok kerjain, ataupun dekat-dekat hari mau kumpul bahwasannya kerjain, enggak. Belajar untuk menyelesaikannya hari itu juga gitu ya. Kalau hari itu dikasih tugas, selesaikan juga hari itu, jangan tunggu besok. Yang lainnya yang bisa dilakukan untuk anak-anak kelas besar apa? Anak-anak bisa bantu mama bersih-bersih rumah. Nah, jadi Lause sangat mengharapkan kalian anak-anak belajarlah untuk melakukan hal-hal yang kecil, setia dalam hal-hal yang kecil, sehingga nantinya kalian setelah dewasa, setelah besar, itu menjadi kebiasaan yang baik, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Ingat, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, yang simple, tidak harus yang wah, tidak harus yang besar gitu ya. Lakukan bagian kalian sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting
mau melakukan. Oke? Kalau saya yakin dan percaya anak-anak di sini semuanya pasti bisa melakukannya. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.